ini kita bisa berkumpul di ruang serbaguna SMK Negeri 39 Jakarta dalam kegiatan pembuatan materi uji kompetensi atau MUK perluasan ruang lingkup, di mana program ini termasuk dalam salah satu kegiatan dari SMKPK. Salam serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang insya Allah kita semua istiqomah dengan ajarannya hingga yaumil akhir. Yang kami hormati narasumber kita Bu Afi dan Pak Ardi, selamat datang kembali Bapak Ibu di SMK 39. Bukan yang pertama ya Pak ya. Bu Afi sekarang jadi ketua LSPP 3 ya Bu, elektronika ini. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah arahan dari Kepala SMK Negeri 39 Jakarta kepada Bapak Rubianto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nila. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada saat hari ini kita ada kegiatan di dalam program SMK PK skema PM yang salah satunya adalah tentang pembuatan materi uji atau MUK ya, yang ada di jurusan elektronika. Untuk teman-teman semua, kita sudah tahu bahwa di SMK Negeri 39 Jakarta sudah memiliki LSPP 1 ya, itu untuk program otomotif dan program elektronika, di mana di elektronika juga terbagi menjadi dua konsentrasi, yang satu adalah elektronika industri dan yang satu lagi adalah teknik audio video. Dan pada saat sekarang pun ya, kebetulan kita sudah beralih ke akupasi ya, bukan apa namanya dulu cluster ya. Jadi sudah ke akupasi, dan alhamdulillah baru tahun pertama kemarin Bu Afi kita sudah menggunakan yang akupasinya sudah dilegalkan oleh BNSP dan baru memiliki satu materi uji kompetensinya atau MUK-nya. Kalau nggak salah itu tentang yang sudah kita punya adalah assembly operator gitu kan. Nah, kalau baru punya satu, nanti peserta didik kita kan nggak punya pilihan ya Bu ya. Ternyata di dalamnya itu ada titipan dari kementerian untuk menambah materi uji kompetensi. Karena itu saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman khususnya kepala program yang ada di elektronika, kira-kira mau nambah skema apa lagi gitu kan. Kalau yang sudah dipunyai tahun kemarin kan baru tadi assembly operator baru satu. Artinya kalau lebih dari satu kan anak-anak masih memiliki kebebasan untuk sesuai dengan peminatannya pengen yang mana gitu kan, gitu ya Bu ya. Syukur-syukur sih sudah 4 gitu kan harusnya. Gimana satu ya. Artinya kita baru punya satu Bu Afi, yaitu tadi tentang assembly operator. Nah, kita rencananya ingin menambah skema baru ya, penambahan ruang lingkup baru, yaitu tentang tadi pengukurannya. Ya, karena itu teman-teman semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di ruangan ini untuk bersama-sama nanti dengan narasumber untuk merancang ya, minimal sudah ada jejak-jejaknya untuk bisa membuat materi uji kompetensi yang satu lagi, yaitu yang kita inginkan tadi tentang pengukurannya. Jadi tolong kegiatan ini diikuti dengan baik, dengan seksama, sehingga waktu yang sebentar ini bisa kita maksimalkan dan endingnya kita bisa melaporkan kepada pihak kementerian bahwa kita sudah bisa menambah lagi tentang ruang lingkup skema okupasi tersebut, yang tadinya satu bisa menjadi lebih dari satu. Itu teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Monggo silahkan diikuti kegiatan ini dan
sebaiknya ada hasil ya, tidak gerak doang itu kan, harus ada hasil gitu kan, sehingga SMKN 39 khususnya LSPP 1-nya untuk khusus jurusan elektronika sudah memiliki 2 ruang lingkup, yaitu tadi tentang yang baru pengukuran, yang sudah lama adalah assembly. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Bu Afi, Pak Ardi, terima kasih sudah hadir di sini membersamai kami, dan mohon bimbingannya sehingga SMKN 39 khusus jurusan elektronika bisa menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya arahkan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uki atas arahannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang belum bawa apa? Bapak Ibu? Sudah? Apakah Bapak Ibu punya SKKNI yang mau dipakai? Ada ya? Ada ya, Bu, tadi kami mungkin sudah dikenalkan oleh Bu Dila, saya Aki Cokro. Ini saya sampaikan bahwa acuan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu adalah berdasarkan surat keputusan BNSP tentang penetapan modul pelatihan asesor kompetensi, kemudian SKK BNSP tentang perubahan atas keputusan Ketua BNSP tentang penetapan modul pelatihan, dan juga surat edaran Ketua BNSP tentang penerapan EPUK versi 2023. Jadi tadi itu sudah harus dipakai di BNSP mulai tahun 2024 sebetulnya. Nah, untuk internalisasi ini kita akan materinya sebetulnya terkait dengan CBT, CBA. BNSP adalah pengguna, untuk ke lapangannya dilakukan oleh LSP. Siapa yang bikin SKKNI? BNSP. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar dari sini. Ya. Siapa yang bikin SKKNI? Siapa? Yang membuat adalah industrinya, Pak. Jadi Bapak Ibu tahu dulu siapa yang bikin SKKNI, siapa yang bikin KKNI, fungsinya untuk apa? Untuk CBT, untuk dibikinkan modul mengacu kepada SKKNI. Bapak Ibu sebagai asesor melakukan assessment mengacu kepada SKKNI. Kalau ini dan ini sama, baru Bapak bisa bilang dia kompeten. Jadi nggak boleh Bapak Ibu kalau menanyai anaknya di luar standar SKKNI. Apa bedanya kompetensi dan bisa? Kompeten dan bisa. Ada yang mau sharing ke saya? Harus dibuktikan. Dia kerja. Bapak, saya bisa nyuci AC. Selesai Pak. Satu AC saya kerjakan 1 jam. Apakah saya kompeten? Kenapa Pak? Seandainya saya mengerjakan Pak, saya bawa tangga, saya bawa alat, saya bawa semprotannya, itu selesai dalam 1 jam. Bikin lagi Pak, kompetenkah saya? Kompeten nggak? Harus dilakukan oleh membuktikan asesmen, oleh asesor asesmennya. Jadi ada proses asesmennya, ada asesor. Jadi yang Seandainya Pak, saya selesai ini Pak 1 jam, saya kompeten nggak? yang Di sini ada yang refrigerasi nggak? sesuai dengan standar SKKNI ya. Betul, standar industri. Saya bisa, tapi saya tidak kompeten. Saya bisa perawatan AC, nyuci AC 1 jam, bisa. Tidak kompeten, kenapa? Karena standar industri adalah 15 menit untuk servis, untuk nyuci AC. Jadi itu bedanya Bapak. Jadi banyak, saya kalau ke kampus suka teman-teman dosen itu komplain.
apalagi kalau hasilnya adalah BK. Karena menurut mereka kadang-kadang BK itu artinya kan belum kompeten. Sebetulnya yang biasa aja, nggak ada hubungan asesmen beda sama di kelas. Tapi kalau kebetulan teman-teman dosen suka berpikir kalau belum kompeten itu artinya tidak lulus. Belum kompeten sama dengan tidak lulus, padahal bukan. Nggak nyambung ya, Bapak Ibu ya. Belum kompeten tidak ada hubungan dengan tidak lulus. Jadi, tapi kadang-kadang mereka berpikir belum kompeten sama dengan tidak lulus. Tidak lulus sama dengan bukan tidak lulus sama dengan tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Jadi itu yang membuat mereka komplain. Padahal tadi saya contohkan tadi itu adalah saya bilang Bapak jadi pengajar, jadi dosen karena bisa dipercaya gitu. Tapi Bapak nggak kompeten, kenapa? Wiring aja mungkin lebih dari setengah jam sampai 40 menit. Padahal secara industri berapa? 20 menit. Bapak bisa, tapi nggak kompeten gitu. Nah itu kadang-kadang racun gitu loh. Sampai pernah kejadian tuh sampai teman-teman kamu sudah bilang, udah lah Bu, kasihlah kita kompeten. Kita kan juga nggak akan ke pabrik katanya gitu ya. Tapi ini bukan soal Bapak kerja di pabrik apa enggak, tapi kita ada standar industri yang jadi acuan. Jadi CBA itu akhirnya juga kesana bikin modulnya. Jadi Bapak Ibu nanti bikin modul. Kenapa saya tanya Bapak Ibu sudah pegang SKKN yang mau dipakai? Karena itu akan menjadi acuan kita pada waktu bikin KDP. Nah, ranah kompetensi yaitu pengetahuan dan keterampilan dan juga sikap. Nah, kita punya istilah di dunia asesmen yaitu bahwa orang dikatakan kompeten jika memenuhi 5 dimensi kompetensi. Ada task skill, task management skill, ada contingency management skill, ada job role, ada mental skill, ada transfer skill. Jadi kita katakan dia kompeten kalau memenuhi ini. Ya. Kemudian assessment dilaksanakan mengikuti prinsip assessment. Bukti yang dicari harus memenuhi aturan bukti. Baru seseorang dikatakan kompeten. Peralatan dan perlengkapan, peraturan diperlukan, norma dan standar. Kemudian ada panduan penilaian. Isinya adalah konteks penilaian, persyaratan kompetensi, pengetahuan dan jadi yang ada di tempatnya Bapak untuk jadi asesor itu adalah form kosongnya ini. Ada kotak Bapak mesin kosong. Dan ini adalah langkah-langkah yang kita pandu untuk Bapak mengerjakannya. Bapak Ibu mengerjakannya. Jadi di sini ini adalah nama skema. Silahkan masuk nama skemanya. Kemudian ada unit kompetensi, ada nomor, ada kode unit, ada judul unit. Ini langkah pertama. Bapak Ibu mau lihat ke depan dulu, bisa diterima. Nanti akan saya kasih formnya. Langkah pertama adalah ini Pak, Bapak Ibu. Kemudian langkah keduanya itu di sini. Bapak Ibu diminta membuat kelompok pekerjaan. Tapi tadi disepakati ya Pak Adi ya, cuma satu kelompok pekerjaan. Jadi tidak ada perubahan dari sini ke sini. Yang berubah apa? Yang berubah urutannya. Silahkan dirutukannya ambil dari tugas ketiga. Ini sudah kami berikan catatan. Kali ini ambil dan tuliskan nama dan skema ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita sama hari ini kurang lebih 3 jam lebih kurang sudah selesai. Terima kasih Bu Alfi, Pak Ardi atas ilmu dan informasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari jurusan elektronika yang sudah mengikuti dari pagi. Dan mungkin nanti saya minta tugas yang tadi dari EI bisa di-share di grup aja. Ini nanti juga Pak Irfan yang dari AFI juga bisa lihat, nanti saya juga bisa share juga ke AFI. Terima kasih Bapak Ibu, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.